Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mau menyediakan waktunya untuk menyelesaikan tugas pribadi CGP modul 1.4, yaitu tentang pengimbasan budaya positif. Next. Salam bahagia rekan guru hebat. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pendahuluan. Idealnya untuk menghasilkan murid dalam meraih kebahagiaan hidup murid yang hendaknya dibutuhkan seorang guru yang dapat menuntun murid dan memfasilitasi pengembangan potensi dan bakat yang pada dirinya, ya. Tentunya dalam menggapai kebahagiaan tersebut, lingkungan sekolah yang memiliki budaya positif ini sangatlah penting sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam membangun budaya positif ini, hendaknya guru dalam satuan pendidik dapat menjadi teladan bagi murid di sekolahnya, sehingga guru juga harus dapat memulai dari dirinya secara perlahan untuk bisa membudayakan budaya positif di sekolah, ya. Sejalan dengan hal tersebut, Stephen R. Covey, prinsip simple leadership, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda, ya. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, ya. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, dengan mengubah cara pandang bahwa dalam memahami manusia sebagai makhluk sosial yang hendaknya membudayakan disiplin positif yang teladan murid dalam satuan pendidik. Apa makna budaya positif dan contoh penerapan budaya positif yang telah Bapak Ibu lakukan? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, ya, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran sentral. Ini adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, ya. Terus yang kedua, berhamba pada murid. Yang ketiga, pendidik bertujuan untuk menuntun murid agar anak tumbuh minat dan bakat yang bertujuan mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang keempat, asas kodrat zaman, ya, asas kodrat alam dan asas budi pekerti. Terus yang kelima, pendidik diibaratkan sebagai petani dengan murid sebagai tumbuhan. Terus yang terakhir adalah berpihak pada murid. Konsep utama modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif.
Untuk perubahan paradigmanya yaitu adalah untuk membangun budaya positif. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman supaya peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol pendidik dalam menghadapi peserta didik. Apa makna disiplin? Berikan contoh disiplin ya. Disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus memberi dengan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kedua perlu tidak gunakan. Karena ada hal yang lebih baik seperti dengan melaksanakan kegiatan segitiga restitusi. Menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Ing Madyo Bangunkarso artinya seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Terus Tut Wuri Handayani, seseorang yang memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Menurut Bapak Ibu, apa kebutuhan manusia? Menurut Bapak Ibu, apa contoh sederhana kebutuhan peserta didik? Ini adalah kebutuhan dasar menurut Maslow ya, para segitiganya. Yang pertama adalah aktualisasi diri, ya, aktualisasi diri, penghargaan, lalu kasih sayang, rasa aman, terus kebutuhan fisiologi. Itu adalah teori kebutuhan menurut Maslow ya. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Ya? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Ini adalah contoh dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah motivasi eksternal ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Itu juga motivasi internal, eksternal ya. Terus yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu adalah motivasi internal tujuan disiplin positif. Nilai kebajikan universal ya. Sekolah adalah institusi moral yang dirancang untuk membentuk karakter para warganya. Seorang pemimpin di sekolah tersebut akan menghadapi situasi di mana mengambil suatu keputusan yang banyak mengandung dilema secara etika dan berkonflik antara nilai-nilai kebajikan universal yang sama-sama benar.
keputusan-keputusan yang diambil di sekolah akan merefleksikan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah tersebut dan akan menjadi rujukan atau teladan bagi seluruh warga sekolah. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali bersinggung dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini tidak berkaitan dengan preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara universal. Seseorang yang memiliki penalaran yang baik sepantasnya menghargai konsep-konsep dan prinsip-prinsip etika yang pasti. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, lepas dari latar belakang sosial, bahasa, dan suku bangsa maupun agama seseorang. Pertanyaan pemantik, Bapak Ibu mengetahui bahwa salah satu rekan guru Anda memberikan les privat kepada beberapa murid pada suatu pelajaran tertentu. Murid-murid yang mengikuti les privat telah mendapatkan soal-soal yang akan dijadikan bahan tes dan tentunya hasil tes mereka menjadi sangat baik dibandingkan dengan murid-murid yang lain tidak mengikuti les privat. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Next. Dari permasalahan tersebut di atas, Bapak Ibu diminta untuk membuat suatu pertimbangan yang menyangkut dua nilai kebajikan yang sama-sama dijunjung tinggi. Di satu sisi Anda berhadapan dengan kebenaran, berbuat yang benar berarti melaporkan sesuatu yang melanggar peraturan sekolah. Di sisi yang lain, rekan guru tersebut adalah sahabat Anda, di mana nilai kesetiaan Bapak Ibu sangat sebagai seorang teman. Bila dua nilai kebajikan saling bersinggung, apa yang harus Anda lakukan? Langkah mana yang harus Anda ambil? Keputusan apa yang dibuat? Seperti yang telah kita diskusikan tentang budaya positif, mengajar nilai-nilai kebajikan merupakan hal kunci yang diajarkan kepada murid kita. Menurut Dean Gusen berpendapat bahwa bila kita ingin membutuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal, ya, ini adalah beberapa contoh kebajikan universal yang disepakati beberapa institusi. Yang pertama IBO, ya, Primer Yes Program, ya. Itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Terus yang kedua adalah 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation, ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan satuan, ya, hormat dan santun, terus dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, ya, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Terus ketiga, petunjuk seumur hidup dalam keterampilan hidup, ya. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, ya. Terus Stephen Essential Virtue, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Next. Keyakinan kelas, ya. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas, ya.
Keyakinan kelas adalah nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, ya, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya. Itu termasuk keyakinan kelas adalah tanggung jawab, ya. Yang kedua, dilarang mengganggu orang. Nah, itu termasuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu adalah keyakinan kelas yang bertuju menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, ya. Terus peraturan yang selanjutnya adalah dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah salah satu keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ya, kesehatan jelas, ya. Terus berganti atau menunggu giliran. Nah, ini adalah salah satu menghormati orang lain atau kesabaran. Terus peraturan yang selanjutnya adalah gunakan masker. Itu pasti berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Itu juga termasuk keselamatan dan keamanan. Pertanyaan pemantik. Bacalah kasus-kasus di bawah ini dan coba jawab pertanyaan yang tersedia, ya. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Menurut Bapak Ibu guru, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan untuk kasus Anto, ya? Mengapa? Next. Nah, tindakan guru dari soal tadi, ya, kasus tadi yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, ya. Karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket atau bola voli 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, nanti Bapak bisa memberikan selain hukuman itu lebih disiplin, ya, kepada murid, ya. Next. Ini adalah dihukum oleh penghargaan, ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi kecepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi, ya. Terus membuat anak sakit fisik atau maupun HD itu jangka waktu yang lama, ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek, ya. Terus anak membenci kedisiplinan. Yang terakhir adalah paksaan, itu stimulus, ya. Next. Posisi kontrol, ya. Dean Gosen dalam bukunya Restitution School Discipline
mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas kita selama ini ya. Apakah telah efektif, apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid, bagaimana dan mengapa melalui serangkaian riset dan berstandar pada teori kontrol Dr. William Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan. Seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer ya. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Ya. Perubahan paradigma teori kontrol ya. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi ya. Ilusi guru, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Stephen Covey ya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama adalah, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Misalnya, kita melihat melihat realitas bahwa kebutuhan setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuannya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang ya. Konten ini adalah tentang tayangan Kompasiana.com ya, dengan judul Mulai dari Diri Menerapkan Budaya Positif. Next. Perubahan paradigma stimulus respon ya. Bisakah kita mengontrol seseorang ya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Next. Pertanyaan romantik ya. Menurut Bapak Ibu Guru, dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang lebih efektif kita gunakan? Penghukum atau penghukum pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, atau pemantau, dan manajer. Next. Penghukum. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman verbal dan non-verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi ya. Guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu selalu saja salah. Dan yang terakhir adalah selalu, pasti selalu yang berpikir selesai. Terus pembuat merasa bersalah. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Membuat orang merasa bersalah pada posisi ini biasanya guru akan berusaha lebih lembut ya. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Salah satu contohnya adalah, Bapak sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak menghargai ya, dan telah mengecewakan orang disayangi. Next.
teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid ya. Contohnya adalah ayo bantulah demi Bapak ya. Terus yang kedua, ayo ingatkan, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus yang ketiga, ya udah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa, berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya ya. Murid merasa dikecewakan ya. Next. Terus ya, posisi kontrol selanjutnya adalah monitor atau pemantau ya. Memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan konsekuensi dan menggunakan sanksi konsekuensinya ya. Contohnya adalah peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa ya? Next. Dan posisi kontrol selanjutnya adalah manajer. Manajer adalah posisi kontrol di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau ya. Dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlakukan ya, diperlakukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi murid yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini ya, itu kembalikan ke keyakinan kelas masing-masing ya. Terus apa kamu meyakininya ya. Next. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat ya. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Next. Ini adalah 5 posisi kontrol ya. Next. Apakah Bapak Ibu pernah menjalankan segitiga restitusi? Next. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Next. Nah, ini adalah salah satu segitiga restitusi. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Terus yang ketiga adalah menstabilkan identitas ya. Next. Ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Yang satu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran, bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Terus yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
refleksi ya. Nanti Bapak Ibu bisa merefleksikannya kepada murid-muridnya untuk mintalah dua rekan guru untuk memberikan refleksi kesimpulan kegiatan penugasan modul 1.4 budaya positif. Next. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Itu adalah tugas dari penugasan budaya positif ya. Baik Bapak Ibu, untuk waktunya kami selesai ya. Kami ucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak Ibu guru sudah meluangkan waktunya.